Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesegaran yang baru, semangat yang baru untuk kami boleh dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal hingga selesai dengan baik. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan persiapkan mereka agar mereka boleh dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap doa. Andai kata monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang panjang sabar itu anak Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami saat ini mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan sertai kami, tuntun agar kami boleh dapat memahami, kami boleh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dengan cerita sekolah minggu. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan ngobrol santai. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu tema cerita kita hari ini, perbuatan baik seperti kain kotor. Nah, adik-adik, hari ini
kakak nggak sendiri, ditemani sama boneka. Nah, ini dia. Nanti kita mau kenalan sama boneka. Ya, silahkan. Ayo silahkan. Silahkan. Oh, gini. Ayo perkenalkan namaku titik. Ayo. Sekarang Iya, sekarang. perkenalkan, namaku titik. Loh, kok titik sih? Nih, gini. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Yuli. Ya, Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Yuli. Nah, kok Yuli? Ini Yuli. Ini siapa? Halo, perkenalkan, namaku Enzo. Saya mau jadi anak pintar, Tuhan. Oke, ini Enzo. Enzo akan menemani adik-adik sekalian untuk ngobrol santai tentang firman Tuhan. Nah, apa sih yang mau ditanya Enzo tadi? Itu loh, Kak Yuli, kain kotor. Oh, kain kotor. Itu tadi tema cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar ceritanya tentang kain kotor tadi, kakak mau kita baca Alkitab dulu ya. Nah, kita akan buka Alkitab ini Alkitab kakak ya, Alkitab adik-adik mana? Nah, sekarang kakak akan bacakan Yesaya 64 ayat 6a. Yesaya 64 ayat 6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, adik-adik, perbuatan manusia dilihat oleh Tuhan itu seperti apa, Enzo? Kain kotor. Nah, seperti kain kotor. Kita manusia, ingat adik-adik, kita adalah orang berdosa. Adik-adik di rumah, kakak, kita semua adalah orang berdosa. Nah, sehingga perbuatan baik kita dilihat Tuhan itu seperti kain kotor, sudah tercemar. Jadi perbuatan manusia selalu di mata Tuhan itu kelihatan seperti kain kotor. Nah, sekarang kakak akan memberikan gambaran. Ini tangan kakak bersih kan? Nah, orang berdosa itu seperti ini adik-adik. Nah, ini cuma gambaran. Seperti ini. Kakak Yuli jorok. Bukan jorok, Enzo. Ini cuma gambaran. Manusia berdosa lalu berbuat baik itu seperti ini. Tangan kotor memegang kain yang bersih. Seperti ini kain bersih. Lalu kita pegang. Nah, akan seperti ini adik-adik. Nah, ini apa ini adik-adik? Kotor. Nah, kotor. Nah, kotor di mata Tuhan, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Seperti ini. Nah, adik-adik, kalau sudah seperti ini mau diapakan? Dibuang. Nah, harus dibuang. Begitu juga dengan manusia. Kalau
kita melakukan perbuatan baik, manusia berdosa melakukan perbuatan baik itu untuk apa? Dipuji, apalagi Mendapat hadiah. Mendapat hadiah atau apa? Berbuat baik supaya bisa masuk surga. Tidak. Manusia melakukan itu untuk diri sendiri, melakukan perbuatan baik untuk diri sendiri. Di mata Tuhan, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Seperti kain yang ini, seperti ini adik-adik bisa lihat. Nah, kain kotor seperti ini yang harus kita bawa kepada Tuhan. Wah, ini sudah tercemar sama dosa. Jadi, apa yang kita buat tetap berdosa. Nah, coba kamu pikirkan, orang berdosa berbuat baik itu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan bisa masuk surga. Nah, bisa dapat hadiah seperti tadi kata Enzo, dapat berkat. Nah, itu semua untuk diri sendiri. Itu ada maunya, melakukan itu karena ada maunya, bukan untuk Tuhan. Itu untuk aku, supaya aku dipuji, aku bisa masuk surga. Seperti itu, seperti kain kotor tadi, harusnya diapakan tadi? Dibuang. Nah, harusnya dibuang. Kalau manusia pun harusnya dibuang seperti kain tadi. Nah, kalau manusia berdosa dibuang kemana? Neraka. Dibuang ke neraka. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita dibuang. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia, mati menebus dosa kita, mengampuni kita. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus dia mengalahkan kuasa maut. Bahkan Tuhan bangkit dan dia membawa kemenangan bagi kita. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kita tidak usah berbuat baik. Oh, bukan Enzo. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, sehingga kita mau sungguh-sungguh berbuat baik, sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan kebaikan itu, kita mensyukuri kasih Tuhan. Kita mau membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, adik-adik, kita berbuat baik untuk membalas kasih Tuhan. Oke, Kenzo? Oke, Kak Yulis. Kenzo sudah mengerti? Sudah, Kak Yulis. Ya, jadi adik-adik sejak kecil sudah harus belajar mencintai Tuhan, belajar membaca Alkitab, supaya selalu berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya, bukan karena mau mendapatkan sesuatu. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi. Nanti kita ngobrol bareng lagi sama Enzo. Bye-bye. Baik adik-adik, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kami boleh dapat mengikuti cerita sekolah minggu dengan baik. Pakai kami Tuhan, agar apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik mengumpulkan persembahannya di rumah saja. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Baik, sebelum kita berpisah dari ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu. Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu. Kami akan berpisah dari ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan sertai kami, agar kami boleh terus diberkati dengan kasih yang daripada-Mu. Pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, Tuhan limpahkan kesehatan bagi mereka, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang mendampingi. Tuhan berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, di dalam mereka mendampingi adik-adik sekolah minggu. Tuhan pakai kedua orang tua menjadi alat yang baik untuk mereka boleh dapat belajar mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang akan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Shalom, sampai jumpa.